Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Desi Dahliani dengan NIM 2313400078 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah teman-teman, ini adalah video learning jurnal ketiga dari mata kuliah Public Speaking nih, yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengantar, dasar-dasar, dan manfaat public speaking nih. Nah, kalau misalnya teman-teman kepo nih apa saja sih dasar-dasar dan manfaat public speaking, tonton sampai akhir ya. Nah, teman-teman, pertama kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu nih. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya dan sudah tahu pengertian public speaking itu apa sih. Nah, maka akan saya ulas terlebih dahulu nih pengertian tentang public speaking. Nah, jadi teman-teman, public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Nah, biasanya dilakukannya yaitu di depan audiens, seperti saat presentasi di kelas, pidato, ceramah, atau memimpin diskusi nih. Nah, selanjutnya itu tujuan nih. Tujuan dari public speaking itu apa sih? Nah, tujuan dari public speaking ini adalah agar pesan yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan. Jadi, bukan hanya sekedar kita berbicara, tetapi bagaimana nih kita bisa menyampaikan informasi ini dengan jelas dan menarik. Nah, setelah tadi pengertian dan tujuan, selanjutnya kita akan memasuki yaitu tentang dasar-dasar public speaking. Nah, pasti teman-teman kepo banget kan apa aja sih dasar-dasar public speaking ini. Nah, dasar-dasar public speaking ini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang efektif. Nah, maksudnya apa sih Kak? Nah, dalam public speaking, bahasa yang digunakan itu harus jelas, mudah dipahami, dan tidak terbelit-belit ya. Jadi, jika bahasa yang kita gunakan terlalu rumit, mungkin audiens akan sulit nih memahami maksud dari pembicaraan kita. Maka gunakanlah bahasa yang mudah untuk dipahami. Nah, yang kedua yaitu analisis audiens. Nah, jadi sebelum kita berbicara di depan umum, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih siapa audiens kita. Misalnya, apakah mereka dari kalangan mahasiswa, dari kalangan siswa, atau masyarakat umum. Nah, dengan memahami audiens, kita bisa menyesuaikan cara penyampaian dan bahasa yang kita gunakan. Nah, yang ketiga yaitu pengelolaan waktu. Nah, jadi dalam presentasi, waktu itu sangat penting ya teman-teman. Kita harus bisa mengatur waktu agar semua materi bisa disampaikan dengan baik, tanpa terburu-buru dan tanpa melebihi waktu yang sudah ditentukan nih. Jadi pengelolaan waktu ini sangat penting sekali dalam public speaking. Nah, yang keempat yaitu struktur presentasi yang efektif. Nah, artinya apa? Artinya yaitu materi yang disampaikan ini harus tersusun dengan jelas, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup nih. Jadi dengan struktur yang baik, audiens ini akan lebih mudah gitu ya mengikuti alur pembicaraan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu jadi selain yang 4 tadi, ada beberapa hal lain juga yang penting nih dalam public speaking, yaitu salah satunya yaitu penggunaan bahasa tubuh. Nah, mungkin bahasa tubuh ini bisa meliputi ekspresi wajah, terus gerakan tangan, dan cara kita berdiri nih. Nah, bahasa tubuh yang baik dapat membantu membuat penyampaian kita ini terlihat lebih percaya diri dan lebih menarik begitu ya. Nah, yang kemudian juga ada pemilihan dan pengaturan visual. Jadi saat ini banyak sekali itu ya presentasi yang menggunakan media seperti PowerPoint, gambar, atau bahkan video nih. Nah, visual ini dapat membantu si audiens ini lebih mudah memahami materi itu, asalkan digunakan dengan tepat dan tidak berlebihan. Nah, yang selanjutnya juga yaitu konsistensi suara.
Jadi saat berbicara di depan umum, kita ini harus mengetahui, harus mengatur suara dengan baik. Misalnya dengan intonasi yang jelas dan tidak terlalu pelan. Terus tidak terlalu cepat juga ya, karena kan suara yang jelas ini akan membantu si audiens ini lebih fokus pada materi yang kita sampaikan. Nah, selain itu, public speaking juga membutuhkan hikmah dan retorika. Artinya apa? Yaitu seorang pembicara tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga harus menyampaikan pesan dengan cara yang bijak, yang menarik, dan bisa menyentuh perasaan si audiens ini nih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi manfaat public speaking. Nah, apa saja sih manfaat dari public speaking ini nih? Nah, yang pertama kita akan memasuki manfaat yang pertama, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dengan sering berbicara di depan umum, kita akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Karena tadi di dalam public speaking itu kita akan belajar, kita akan latihan terus-menerus, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Nah, yang kedua yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Jadi saat menyiapkan materi presentasi, terus kita belajar menyusun ide secara teratur sehingga lebih mudah dipahami nih. Nah, manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini sangat penting sekali ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun masyarakat nih. Nah, manfaat berikutnya yaitu memperluas peluang kerja. Seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin, bahwasannya orang yang memiliki kemampuan public speaking ini biasanya lebih mudah mendapatkan kesempatan dalam dunia kerja, karena beliau tersebut mampu menyampaikan ide dengan baik. Nah, selain itu, public speaking juga dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan, membantu membangun personal branding, dan melatih pengendalian emosi nih, terutama saat kita berbicara di depan banyak orang. Sekian dari laporan Learning Journal ketiga, yaitu di mata kuliah Public Speaking. Saya Desi Dahliani, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.